Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Juwahini dengan NIM 08051382 0258084 dari kelas B. Di sini saya ingin memaparkan laporan praktikum hidrodinamika yang berjudul gelombang. Pertama, ada pengaruh angin terhadap gelombang. Penyebab dan proses terjadinya gelombang laut merupakan angin yang suatu aliran udara yang disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan udara angin yang bergerak dari tempat memiliki tekanan udara lebih tinggi ke tempat yang memiliki tekanan udara yang lebih rendah. Jadi permukaan angin tersebut akan menyebabkan proses terjadinya pergerakan pada air laut. Energi dari tiupan angin dipindahkan ke permukaan air laut sehingga membentuk suatu gelombang. Tinggi rendahnya gelombang juga diakibatkan oleh angin tergantung pada kecepatan serta kekuatan angin yang mengenai permukaan air laut tersebut. Selanjutnya ada kecepatan angin. Kecepatan angin juga akan menimbulkan tegangan pada permukaan laut, sehingga permukaan air yang semula tenang akan terganggu dan timbul riak gelombang kecil di atas permukaan air laut. Apabila kecepatan angin bertambah, riak tersebut semakin besar dan apabila angin berhembus terus, akhirnya akan terbentuk gelombang. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis gelombang ditinjau dari gaya pembangkitnya terdapat 3 jenis. Menurut kuniawan. Pertama ada gelombang angin, merupakan gelombang yang disebabkan oleh tiupan angin di permukaan laut. Gelombang ini juga mempunyai periode yang sangat bervariasi. Jadi ditinjau dari frekuensi kejadiannya, gelombang angin merupakan gelombang yang paling dominan terjadi di laut. Dan yang kedua ada gelombang pasang surut atau pasut, merupakan gelombang yang disebabkan oleh gaya tarik bumi terhadap benda-benda langit. Benda langit yang paling besar pengaruhnya adalah matahari dan bulan. Gelombang pasut juga lebih mudah diprediksi karena terjadi secara periodik mengikuti sesuai peredarannya. Dan yang terakhir ada gelombang tsunami. Gelombang diakibatkan oleh gempa bumi, tektonik atau letusan gunung api di dasar laut. Tsunami juga merupakan gelombang yang sangat besar dan tinggi. Gelombangnya dapat mencapai lebih dari 10 meter. Selanjutnya ada gelombang airi. Teori dari gelombang airi juga bisa disebut dengan teori gelombang amplitude kecil, bahwa asumsi tinggi gelombang adalah sangat kecil jika dibandingkan terhadap panjang gelombang atau kedalaman laut. Periode gelombang ini juga diasumsikan sebagai variabel konstan yang tidak berubah terhadap. Terdapat beberapa anggapan yang digunakan untuk mengukur persamaan gelombang sebagai berikut. Ada 8. Pertama ada zat cair, homogen dan tidak ternampakkan sehingga rapat massa adalah konstan. Kedua ada tegangan permukaan diabaikan. Yang ketiga ada gaya Coriolis atau akibat perputaran bumi diabaikan. Keempat ada tekanan pada permukaan air adalah seragam dan konstan. Kelima ada zat cair adalah ideal sehingga berlaku aliran tak rotasi. Yang keenam ada dasar laut adalah horizontal, tetap dan impermeable sehingga kecepatan variabel di dasar adalah nol. Yang ketujuh ada amplitude gelombang kecil terhadap panjang gelombang dan kedalaman air. Dan yang terakhir ada gerak gelombang berbentuk silinder yang tegak lurus arah penjalanan gelombang sehingga gelombang adalah dua dimensi. Selanjutnya ada beberapa notasi yang digunakan di dalam perhitungan gelombang air. D. Jarak antara muka air pada rata dan dasar laut atau kedalaman. A. Tinggi gelombang sama dengan 2A. L. Panjang gelombang. D. Periode gelombang. Dan C. Kecepatan lambat gelombang sama dengan L dibagi PK dibagi atau angka gelombang sama dengan 2P dibagi rho dibagi frekuensi gelombang sama dengan 2V dibagi dg dibagi gravitasi dan hasilnya 9,81 M per kilometer. Tentunya ada dampak-dampak gelombang. Yang pertama ada dampak positif. Di sini dampak positif ada 4. Yang pertama itu menjaga kestabilan suhu dan iklim dunia.
Dan melalui permukaan ombak terjadi pertukaran gas. Yang kedua ada meningkatkan kemampuan adaptasi dan keanekaragaman makhluk hidup. Yang ketiga ada membantu terbentuk dan terjaganya pantai. Yang terakhir ada menambah luasan permukaan laut dalam menangkap oksigen di udara. Dan selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama ada dapat merusak keanekaragaman hayati laut. Yang kedua ada terjadinya pergugusan pantai. Tiga, ada naiknya air laut. Keempat, terjadinya abrasi pantai. Kelima, ada lebar pantai mengalami penyusutan sehingga lahan yang bisa digunakan penduduk sebagai permukaan pun menyempit. Yang keenam, ada pemukiman penduduk dan tambak di sekitar pantai bisa rusak karena tergerus abrasi. Yang ketujuh, ada rusaknya hutan bakau di sepanjang pantai karena gempuran ombak yang juga didorong oleh angin kencang. Yang terakhir ada menghilangnya habitat ikan akibat perkusan. Ini ada macam-macam gelombang pecah, ada 4 yaitu surfing, plunging, spilling, dan collapsing. Pertama ada spilling. Spilling ini merupakan gelombang pecah tipe spilling muka. Gelombang pecah akan meluru searah pantai dalam makaman akan di bibir. Gelombang seperti ini juga dicirikan dengan kemiringan pantai yang landai pecah. Pecah gelombang jenis ini terjadi bila gelombang menjalar di pantai dengan dasar yang landai. Pada pecahan jenis ini, puncak gelombang tidak stabil turun sebagai water atau mendung dan juga ada plunging. Terjadi apabila kemiringan gelombang dan dasar bertambah. Gelombang akan pecah dan puncak gelombang akan memutar dengan massa air. Dan puncak gelombang turun ke depan. Hanya di gelombang pecah dihancurkan dalam turbulensi. Gelombang pecah tipe kuning juga muka gelombang membesar dengan cara bergulung-gulung dan akhirnya akan membentuk bui yang dicirikan dengan adanya lintasan yang ikut di pantai. Gelombang pecah tipe ini sangat baik untuk kegiatan surfing. Yang ketiga ada surging. Pecahan jenis ini terjadi bila lereng pantai sangat curam. Pada pecahan jenis ini, puncak gelombang naik seperti akan menghujam ke depan, tetapi kemudian dasar gelombang naik ke atas permukaan pantai sehingga gelombang tidak menghujam. Terakhir ada collapsing. Gelombang pecah tipe collapsing ini tidak berubah atau pecah, tapi semakin mendekati pantai akan membentuk gelombang pipi yang semakin mengecil dan akhirnya menghasilkan aliran turbulen di bibir pantai menurut Santoso 2019. Intinya ada gelombang laut. Gelombang laut ini pada umumnya timbul oleh pengaruh angin, walaupun masih ada faktor-faktor lain dapat menimbulkan gelombang di laut seperti aktivitas seismik di dasar laut atau gempa, letusan gunung api, gerakan kapal, gaya tarik, benda angkasa, atau juga matahari. Gelombang laut juga dapat terjadi di lapisan dalam pada bidang antara dari dua lapisan air yang mempunyai densitas berbeda. Gelombang ini disebut gelombang dalam. Yang pertama ada gelombang laut akibat gempa bumi. Menurut Utomo, tsunami merupakan contoh dari gelombang akibat gempa bumi. Tsunami juga merupakan pergerakan air yang diakibatkan dari permukaan laut secara vertikal. Perubahan dari permukaan laut ini dapat dikarenakan gempa bumi yang berasal dari bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, longsor bawah laut, atau hantaman meteor di laut. Gelombang tsunami bisa menjalar di segala arah. Tenaga yang terkandung di dalam gelombang tsunami berdasarkan dengan ketinggian dan laju gelombang tsunami tersebut, dan laut kecepatan gelombang tsunami hingga 500 sampai 1000 km per jam. Sama seperti kecepatan pesawat terbang. Gelombang laut akibat tsunami ini tidak selalu terjadi setiap menit per detik seperti gelombang lain. Ini ada gelombang laut akibat kapal laut. Pada dasarnya, kapal yang berada di atas permukaan laut akan selalu memperoleh gaya eksternal yang menyebabkan kapal bergerak ship up atau ship moving
Gerakan kapal ini disebabkan adanya faktor dari luar, terutama oleh gelombang. Dalam memperoleh perlakuan dari gelombang, kapal mengalami dua jenis gerakan, yaitu gerakan rotasi dan gerakan linear. Gerakan rotasi ini merupakan gerak putaran, sedangkan gerakan linear ini merupakan gerak lurus beraturan sesuai dengan sumbu. Selanjutnya ada dampak gelombang konstruktif dan destruktif. Pertama ada gelombang konstruktif, merupakan gelombang laut yang bersifat membangun atau membentuk pantai. Karakteristik dari gelombang ini adalah memiliki panjang gelombang yang besar, tinggi gelombangnya yang rendah atau kurang dari 1 meter. Memiliki frekuensi yang rendah 8 sampai 10 gelombang per menit. Gelombang konstruktif memiliki energi yang lebih besar ketika swes atau hempasan air menuju pantai dibandingkan dengan backwash atau aliran air kembali ke laut. Backwash yang lebih lemah ini menyebabkan sedimen yang terbawa ke pantai tersebut tidak mampu terbawa kembali oleh aliran air untuk kembali ke laut. Oleh karena itu, sedimen tersebut terperangkap dan menumpuk sehingga membentuk struktur pantai. Interferensinya konstruktif terjadi ketika gelombang bertemu. Masing-masing memiliki perpindahan ke arah yang sama. Hasilnya adalah bahwa perpindahan saling menguatkan, membentuk gelombang yang sultan dengan amplitude lebih tinggi dan amplitude dari setiap getaran gelombang yang tergabung untuk menghasilkan. Kedua ada gelombang destruktif, merupakan gelombang laut yang merusak struktur pantai. Gelombang ini biasanya sangat tinggi atau lebih dari 1 meter. Panjang gelombang yang pendek dan frekuensinya lebih sering sampai 10-14 gelombang per menit. Frekuensinya yang tinggi menyebabkan semakin sering gelombang sampai ke pantai dan aliran air yang kembali ke laut semakin banyak. Aliran tersebut akhirnya menghambat laju aliran air menuju pantai. Oleh karena itu, gelombang destruktif lebih lemah dibandingkan dengan backwash. Hal ini menyebabkan sedimen yang berada di pantai lebih banyak terbawa oleh aliran air menuju ke laut. Jika sedimen terus-menerus dibawa ke laut, maka pantai tersebut akan tergerus dan membahayakan bagi masyarakat. Interferensi destruktif atau saling melemahkan terjadi jika dua gelombang cahaya berbeda fase 180 derajat, sedangkan interferensi konstruktif saling menguatkan. Terjadi jika kedua gelombang cahaya sefase atau beda fasenya. Nah, sekian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata atau apabila saya ada kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.